Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irham MA MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Cahnia. Di sini saya akan membahas tentang istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama yaitu ada pengertian ilmu hadis. Sebelum mengkaji istilah-istilah dalam ulumul hadis, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu ilmu hadis. Nah, di sini dijelaskan, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad, matan, dan rawi apakah diterima atau ditolak. Dengan demikian, ilmu al-hadis adalah ilmu-ilmu tentang perkataan atau percakapan Rasulullah. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Sadiqi, ilmu hadis yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Hal ini sejalan dengan pengertian hadis yang dikemukakan dalam buku Mustalahul Hadis, yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau persetujuan, atau sifat. Yang kedua yaitu ada pengertian istilah. Istilah-istilah merupakan simbol-simbol yang disepakati bersama secara terminologi untuk mengidentifikasi masalah dengan tujuan memudahkan pembahasan berikutnya, untuk menunjuk sesuatu yang dimaksud secara simpel dan sederhana, sehingga sampai kepada tujuan yang dimaksud. Istilah-istilah dalam ilmu hadis itu yang pertama ada sunnah. Secara etimologi, sunnah dapat diartikan sebagai jalan atau al-thariqah, yakni jalan yang religius yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya yang suci. Adapun arti sunnah menurut istilah, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama yaitu menurut ahli hadis, sunnah ialah segala yang dilakukan Nabi berupa perkataan, takrir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau. Yang kedua yaitu menurut ahli usul, sunnah ialah segala yang dilakukan Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau pengakuan yang mempunyai hubungan dengan hukum. Yang ketiga itu menurut ahli fikih, sunnah ialah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan tidak diberi siksa, ataupun ditinggalkan pun tidak apa-apa. Yang kedua itu ada khobar. Menurut bahasa, khobar berarti berita. Adapun istilah-istilahnya ada dua pendapat. Yang pertama yaitu sebagian ulama menyatakan bahwa khobar itu sama dengan hadis. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa khobar adalah apa yang datang dari Nabi, baik yang marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, yang mauqut atau yang disandarkan kepada sahabat, ataupun yang maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Dengan kata lain, bahwa khobar itu mencakup apa yang datang dari Rasul, dari sahabat, dan dari tabi'in. Yang kedua yaitu sebagian ulama hadis membedakan pengertian khobar dengan hadis. Dr. Muhammad Ajaj Al-Khatibi dalam kitabnya Usul Hadis. Yang ketiga yaitu ada sebagian pendapat menyatakan bahwa hadis adalah apa yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar apa yang berasal dari selainnya. Oleh karena itu dikatakan orang yang tekun atau menyibukkan diri pada hadis disebut dengan muhaddis, sedangkan orang yang tekun pada sejarah atau semacamnya disebut dengan
Al-Khabari. Yang keempat itu, sebagian pendapat menyatakan bahwa hadis bersifat khusus, sedangkan khobar bersifat umum. Oleh karena itu, tiap-tiap hadis adalah khobar dan tiap-tiap khobar adalah hadis. Yang ketiga yaitu ada atsor. Menurut bahasa, atsor berarti bekas atau sisa sesuatu, dapat juga berarti nukilan atau yang dinukilkan. Karena itu, doa yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa matsur. Yang keempat yaitu ada sanad. Kata sanad atau as-sanad menurut bahasa dari sanada yasnudu yang berarti mu'tamad atau sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya yang sah. Dikatakan demikian karena itu bersandar kepada dan dipegangi atas kebenaran. Secara etimologi, definisi sanad ialah para perawi yang menyampaikan kepada matan atau silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang maksudnya ialah susunan tersebut sejak yang disebut pertama kepada Nabi, yang perbuatan, perkataan, takrir, dan lainnya itu merupakan materi ataupun matan hadis. Dengan pengertian di atas, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis. Dalam hubungan dengan istilah sanad itu dikenal dengan istilah-istilah musnid, musnad, dan isnad. Musnid ialah orang-orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Sedangkan musnad ialah hadis yang disebut dan diterangkan seluruh sanadnya sampai kepada Nabi. Sedangkan isnad ialah menerangkan atau menjelaskan sanad hadis atau jalan datangnya hadis atau jalan menyandarkan hadis. Yang kelima yaitu ada matan. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti masolabu wa irtafa amin al-arodi atau tanah yang meninggi. Secara terminologi, istilah matan memiliki beberapa definisi yang maknanya sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebutkan bahwa matan ialah lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dari definisi di atas memberi pengertian bahwa apa yang telah tertulis setelah atau penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang keenam yaitu ada rawi atau periwayatan. Kata rawi atau rawi, ar-rawi, yang berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan hadis. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang-orang yang merawikan atau meriwayatkan dan memindahkan hadis. Sebelum antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad hadis pada tiap-tiap tobaqoh atau tingkatan yang juga disebut para rawi. Begitu juga setiap perawi pada tiap-tiap tobaqoh yang merupakan sanad bagi tobaqoh berikutnya. Contohnya sebagai berikut.